kayak Iya. hal yang impossible terjadi gitu loh. Apalagi tadi ada Veldora yang keluar sebagai player of the game. Mau tidak mau kita harus akui, benar-benar kecermatan dia untuk mencari celah masuk ke dalam base yang dimiliki. Ini sebuah jawaban yang tepat dan akhirnya memecahkan kemenangan. Ya, jawaban atas Dan- zoning terhadap Aboy ya. Yes, yang dimiliki oleh tim EVOS Glory. Ya, jadi jatuhnya karena Veldora tutupin damage dari Aboy di lini belakang sehingga tentunya Super Red dan Warlord bisa lebih leluasa dalam tim fight jangka panjang. Hal tersebut yang membuat Veldora menjadi player of the game untuk di game yang pertama dan ini yang akan kita saksikan untuk kedepannya bagaimana konsistensi dari Veldora dengan zoning out yang begitu luar biasa. Lepaskan dulu minimal dapetin satu game agar nanti permainannya jauh lebih lepas. Nothing to lose adalah kuncinya dan ini dia ofensivitas yang aku suka dari pertandingan tim EVOS Glory. Mereka tabrak dari early game, nggak ada keraguan sedikit pun untuk bermain secara ofensif. Malahan mereka yang kayaknya memanfaatkan gimana pun caranya Grok dan juga Fredrin ini tetap berada di luar dari arena Reaper agar mereka benar-benar ngelakuin zoning outnya nggak nanggung-nanggung, Lim. Tapi entah kenapa ya, Be, di posisi seperti apapun, Geek Fam selalu punya cara loh Iya. untuk ngebuka jalan, ngebuka zona. Bahkan mereka tuh kayak beberapa momen nggak ke pressure, Be. Ya itulah dia. Ketika kita berbicara soft call, kita akan kembali tarik Aboy dan juga Baloyski di sana. Mid laner dan juga roamer dari Geek Farm memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena memang mereka berdua inilah yang sedikit meresahkan di momentum late game. Karena mereka yang mengendalikan bagaimana team fight yang berjalan dari early sampai dengan late game. Namun ada beberapa momen menurutku Fun juga mendapatkan spotlightnya. Yaitu dengan menukarkan adanya immortality. Di saat teman-teman dari Geek Farm ingin melakukan pengejaran terhadap dirinya. Dan alhasil ternyata teman-teman dari Geek Farm ragu untuk mengejar ke arah depan hingga akhirnya mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu. Walaupun dapetin lore tapi timingnya kayaknya nggak tepat. Mereka membutuhkan lebih dari 20 detik untuk menahan gempuran wave ini yang begitu banyak. Hingga akhirnya Super Red dan Veldora berpisah dari segi team fight-nya. Dan mereka memilih untuk ya udah split push aja dari EVOS Glory. Veldora sebagai pendobrak turret terakhirnya. Tadi di momen terakhir, Be, Immortal diganti Winter. Winter diganti Rose Gold dan Rose Goldnya dijual lagi ganti Bloodlust, Be. Makanya Wow. terlalu banyak pertukaran dari segi item. Dan Tangannya itu yang membuat gak kepleset ya. masih muda. Masih muda Masih bener. muda. Kalau saya takut kebelinya concentrate energi, Pak. Ada pengalaman yang bikin Enchanted Talisman kan soalnya. Nah itu dia Makanya. kan. Tapi nggak screenshot yang penting kan. Untungnya nggak screenshot ya, atau tiba-tiba bahkan mungkin kalau kita lihat dari emblemnya aja, sebenarnya mungkin tidak ada yang begitu memikat kita kecuali mungkin Inspire yang dibawakan oleh Fun. Pengurangan cooldown reduction dari Magic Emblem yang dibawakan dengan adanya perbedaan Retribution, bahkan ada Magic Blade. Fun. Ketika tadi Immortality-nya pecah, ternyata dia tukarkan juga dengan Magic Blade. Jadi ya, fair enough. Harus bisa Pertukaran dari item sudah jadi standar utama ya. Gue Kalau setuju. misalkan kita berbicara di level MPL. Gue setuju karena kalau ngomongin pro player, aduh gonta-ganti item ribet banget sih. Nggak bisa gue belajar yang lain, nggak bisa jawabannya. Bisa. Harus bisa gonta-ganti item soalnya gold maksimalnya sekarang udah naik lagi kan, Be. Makanya. Jadi mau nggak mau ya pertukaran dari segi item tuh udah jadi wajib banget atau standar aku bilangnya untuk para pro players di level MPL agar mereka bisa perform lebih leluasa lagi. Ya. Tapi kalau ngomongin Rich Guy, ada yang sedikit berbeda harusnya Rich Guy by UBS Gold ke arah Aboy. Wow. Mid lanernya. Wow, Ranger Muslim ini yang harus kita mungkin garis bawahi di game kali ini. Nah, EVOS Glory dalam keadaan yang lumayan berbahaya di hard game, tapi setidaknya mereka mendapatkan 1 poin ini. Dan itu yang harus menjadi modal bagus mereka. Karena apa? Karena kalau misalkan modal ini tidak mereka manfaatkan, takutnya Geek Farm di game yang kedua malah lebih mengamuk nantinya nih. Nah ini Karena terbukti dari Rich Guy, The Carry, dan juga The Best Wingman. itu damage taken hampir 300.000, Be. Wow. nah, Buset, bengok itu mukanya bonyok. bahkan kalau bisa gue bilang Alhamdulillah kata Aboy katanya. Iya, Setenang iya. itu berarti ya, selepas itu setelah mendapatkan kemenangan pertama emang Lim. Makanya 9-0, Be. Buset, ini memang 9-0-5. ada ancaman Veldora loh, tapi nggak tumbang sama sekali. Dan bahkan kayaknya ancaman tersebut berbeda daripada game yang pertama. Game pertama jatuhnya kita tahu sendiri Pak itu bisa ngebadanin di depan sana. Iya. Karena dia punya heavy life punch. Dan itu yang akan meningkatkan absorb shield damage. Jadi sebanyak apapun rasa skill, kayaknya nggak bakal ada ancaman sama sekali. Tapi kalau Benedetta mengandalkan an eye for an eye dan belum tentu target dari Aboy itu menuju ke Veldora. Beda sama di game yang sebelumnya.
positioningnya juga bagus banget sih. Kayak Veldoranya tuh terpaksa udah ngebuka dulu, baru dia muncul kan. Oke. Itu yang bikin Veldoranya nggak bisa fokus langsung ke Aboy. Oh, tapi kalau kita melihat bagaimana potensi dari pertandingan di game yang kedua, bedanya kali ini adu ototnya kayak lebih early gak sih, Lim? Kita ngelihat yang awalnya oke, mainnya safe banget. Terus kayak jadi ada apa ya, kalau aku bilangnya mungkin safety net lah. Dari kedua belah tim kayak mereka nggak mau bikin kesalahan sama sekali. Walaupun tadi Fun di game yang pertama udah unggul secara level, tapi mereka pelan banget mainnya. Dampak dari lapu-lapu nggak sih? Lapu-lapu yang level 4 dia udah ready. Kalau di game pertama Ruby kan, lebih ke Kalau- defensif. Kalau aku jatuhnya malah bilangnya Funstrong yang tidak bermain dengan proaktif. Grok Oke. di hadapan Minotaur. Yang jatuhnya mungkin kalau kita melihat mungkin referensi beberapa grafik lain dari tim MPL Indonesia season ke-11, kayaknya rata-rata pasti bakal sedikit lebih menggigit Groknya ketika berhadapan dengan Minotaur, Lim. Tapi Iya kali sih. ini lihat Baloyski berapa banyak momen yang dia ciptakan. Funstrong malah yang jadi penerima damage-nya, bukan Baloyski-nya. Baloyski-nya benar-benar jadi pure inisiator. Dia yang benar-benar pegangin juga Van-nya. Makanya, dan itu yang bikin Veldora juga ke-trigger kan. Iya. Dia harus maju duluan dan ya tadi gue bilang Aboy-nya tuh jadi free hit. Gak ada Benar, lagi, selain Veldora tuh gak ada. Dan ini di salah satu momentumnya ketika terkena 2099 damage magic yang sangat mematikan. Hingga akhirnya Lord diamankan, Van juga terzoning out dengan sangat-sangat luar biasa. Lagi dan lagi Baloyski menciptakan momentum dibandingkan dengan Van Strong yang tidak mendapatkan satu celah momen dengan wild charge-nya. Game mulai silih berganti. Winning condition juga harus diperhatikan. Tapi tidak melupakan bagaimana Cak Dera dengan satu basic attack yang sangat mematikan sekali permainan front to back. Mau itu Van, mau itu Van Strong, dia tembak dengan Dexter. Itu dia. Itu pegangannya juga kan. Kalau Kadera tuh sering pakai cloud gak sih kalau gue nggak salah ya? Dan terakhir kali di season 12 dia bersinar loh dengan Cloud. Iya kan? Iya. Wah ini. Apalagi kita melihat Marky dengan Cloudnya kemarin waktu di season 12 playoff. Safe banget mainnya, dia selalu muncul ketika 3 item dia jadikan. Lebih berani untuk melakukan offensive play. Oke. Ini bandnya agak susah sih Be kalau mau respect sebetulnya ya. Tapi kalau misalkan Cloudnya dilepaskan, kita harus ingat juga. Super Red sebenarnya power dengan Cloudnya juga. Oh iya? Waktu dia berada di Blackness International dan juga berada di Selangor Giants di MPL Malaysia. Tapi lagi dan lagi, kalau kita berkaca sedikit dari apa yang terjadi di game yang kedua, di 16 menit game kita berjalan sebenarnya, Lim. Ini entah apakah emang inspire atau ya emblem pengurangan cooldown dari Fredrin seefektif itu untuk di patch yang sekarang. Kalau aku Iya kan? melihatnya cukup efisien ya, ketika memang ternyata Fredrinnya ini dijadikan Fredrin ganker. Tapi bayarannya biasanya kan pakainya trill Be. Benar. Farming patternnya juga lebih lama gak sih? Jauh Atau banget loh. agility, biar Agility, nanti benar. dia movementnya lebih bebas. Tapi dengan Inspire, lebih sering nge-spam aja Lim kan. Iya sih, cooldownnya jadi cepet banget ya. Iya. Dan Atau kita alih fungsikan lagi mungkin dengan menggunakan Vitality agar HP-nya lebih banyak sebenarnya. Itu kan yang dibawakan season lalu. Iya Tapi sih. jarang sekarang untuk jungler-jungler. lebih ke situasional juga kali ya sekarang ya. Situasional banget. Dan bahkan sekarang, kalau teman-teman lihat nih atau teman-teman notice sebenarnya, Wilderness Blessing aja udah mulai jarang dibawakan. Gue lihat beberapa kali Romer pakai bargain Be. Ya, pakai bargain. Iya. Biar lebih cepat mungkin itemnya dijadikan. Benar. Dan yang lebih cepet lagi nih Aboy 2 kali keluar jadi Aboy. rich guy by UBS nih. Wow, Rich Guy dan The Carry, Aboy. Yang benar-benar luar biasa sekali di game. Bahkan 2 game kalau boleh jujur. Ya 2. Setuju 2 gue. game ini benar-benar luar biasa banget Aboy dengan Ovarianya. Bahkan kali ini Van Strong yang harus menjadi sandbag untuk di game yang kedua. Game yang ketiga sesaat lagi akan kita mulai. Dan itu yang menjadi Dan- Aboy. Aboy become a man Dan kali ternyata ini. bahkan Jelas. menjadi player of the match Valentina Outplay. Yang tadi sempat terkejut juga semua pihak. Winter dia ganti jadi Immortal tapi ternyata dia Black Shush dan Flicker. Ini- Jadi benar-benar berada dalam keadaan yang escape route-nya tuh dia bikin sendiri jadinya Lim. Makanya reman banget lagi Be. Gue ngeliat dia Be. Gue yang takut Be. Salah pencet sedikit nih. Hilang Nah. nih orang Be. Double dash hilang ya kan. Iya. Hack and shot-nya udah digunakan. Waduh. Gak ada Dikejar apa-apa dia. Be defense-nya Be. Cuman tadi ada sih Immortal Winter yang gue ganti ya. Iya, Immortal Winter yang dia mungkin sempat beberapa kali ganti. Tapi Blood Wings jadi penutup item juga. Karena dengan shield yang dia miliki bisa jauh lebih optimal. Dan tambahan movement speed-nya ini loh. Yang membuat Aboy kayak bisa chase depan dan belakang sekaligus. Tapi kalau kita lihat dari highlight sebenarnya. Pertandingan di game yang ketiga ini intensnya karena perebutan di objektif. Beda sama di game yang pertama mungkin ketika kita berbicara bagaimana point kill menjadi kunci. Karena di game yang pertama kayaknya kita lihat point killnya sama Lim. Iya. 15-15 kejar-kejaran aja terus, 10-10 kejar-kejaran terus. Tapi di game yang ketiga bedanya di objective play-nya.
Di mana perbedaan dari EVOS Glory yang mereka amankan itu adalah bagaimana untuk melakukan counter engage dan menembus pertahanan lini depan karena memang Baloyski sangat kuat dengan memegang area of effect di area Lordnya. Beberapa kali kita lihat sebenarnya Super Red, Veldora dan kawan-kawan mampu untuk menghentikan bagaimana dominasi dari Geek Farm. Tapi counter setup selalu menjadi jawaban dari teman-teman Geek Farm ketika mereka ingin mengembalikan keadaan dan menukarkan satu poin kill dari depan atau bahkan dari belakang. Hingga pada akhirnya late game moment tercipta pasca Super Red di zoning out dan Luke ternyata menelan damage yang begitu banyak dari base. Dan itu yang membuat teman-teman dari Geek Farm gagal untuk mendapatkan endgame-nya. Makanya untuk defensifnya sebenarnya memang Super Red sih yang paling Iya. nyusahin ya. Manuvernya sangat luar biasa. Iya. Tapi ini dia momentum akhir ketika Veldora melakukan cut terhadap Lordnya. Tapi Marot belum spawn kan? lagi-lagi Lord diperpanjang, malah super minionnya makin banyak. Dan di bagian mid lane-nya udah pasti bakal ditabrak, Lim. Itu dia, gue sempat berpikir kalau memang seandainya nggak ditahan dari untuk Lordnya maksudnya, itu masih bisa ketahan gak ya? Karena jadi 4 lawan 5 mungkin jadi ragu-ragu, tapi mungkin nge-buying time juga, Be. Buying time juga. Tapi semakin lama Lord ditinggalkan begitu saja, Lord ketika hadir di area mid lane tanpa Veldora, apakah tidak lebih beresiko? Iya kan? Yang depannya jadi kurang. Iya, yang depannya jadi kurang dan menurutku ketika kita melihat bagaimana EVOS Glory dengan kekalahan yang sudah beruntun kali ini, mereka harus melihat ke depan. Week ketiga yang menanti mereka tentu akan sangat menarik untuk kita nantikan karena melihat bagaimana potensi dan improve mereka. Setidaknya ada satu game win yang mereka menangkan di game yang pertama. Iya, ngebuka kemenangan pertama tadi dari vibes-nya pun kayak udah mulai happy gitu kan. Tapi pukulan keras ada di akhir ternyata, Be. Karena reverse sweep terjadi juga. Sebenarnya kalau ngomongin soal item, gue lihat tadi kayak seperti yang Oji udah bilang, respect dari Super Red ini udah ada kan. Dia udah Udah. win of nature. Sudah sempat ada, tapi lagi-lagi ya kalau kita berbicara bagaimana intensitas teamfight yang sudah terjadi dari mungkin menit yang ke-10 kali ya, Lim ya. Kita udah ngeliat banyaknya Lord fight yang benar-benar chaotic banget. Iya. Terlalu banyak pengorbanan juga dari kedua belah tim. Tapi Geek Farm, lihat Lord yang mereka dapatkan 4-0. Dan ini yang membedakan juga bagaimana objektif point dari Geek Farm dengan 8 turret yang mereka amankan. Sehingga dominasi dari EVOS Glory terhenti semuanya secara total. Benar. Bahkan dari post game ya. Kita akan ngeliat juga nih untuk Rich Guy by UBS Gold itu jatuh ke tangan siapa? 700 gold. Sebenarnya ini gold yang banyak juga sih harusnya. Apa Super Red? Cadera. Cadera, masih Cadera seperti itu. Padahal kondisi defense Red ya. Super Red kalau kondisi defense. Tapi lagi-lagi sandbag 386.000 damage. Ada yang lebih banyak? Boleh, besok-besok akan kita cari. Mungkin 400.000 teman-teman ya. So far ini paling banyak ya? So far paling banyak. 386.000 di season ini ya. Iya, Karena di iya. season lalu kan kita udah nyentuh tuh 400.000. Ada ya. Ada yang 400.000 soalnya ya. Oke, menarik banget. Kita tunggu nanti. Cuman kalau ngomongin soal game terakhir tadi, gue ngelihatnya tahu nggak kayak Gcam tuh seakan-akan bilang rasakan apa yang saya rasakan di game pertama. Betul. Karena lane jauhnya itu, Be. Iya. Yang jadi pressure terus-menerus dan menyusahkan banget untuk EVOS. Oke, tapi ini kita seperti biasa sungguh penasaran dengan apa yang diteriakan di belakang sana. Tentunya kita akan melihat gold moment by UBS langsung ini ya. Berani banget tuh. Missing Grok kan, be careful ya. Erwan. Mereka mau bikin play guys. Gue aja nih. Posisi Ini gua. kita terlalu berani. Baksia, gua ada Puri. Ayo. Baksia. Ini, gua ulti nih. Salon guys kalau baksia mati Gua- guys. Awas Bennett. Ini. Mati. Nice shot. Awas Bennett dan. Gotan Bennett-nya. Mati Bennett. Let go. Dot Bennett. Gak bisa. Mati dia. Nice. Bisa Lord guys ya, sabar Lord. Nice.